Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal tren-tren utama yang bakal ngebentuk dunia front-end di tahun 2026. Percaya deh, perubahannya ini benar-benar fundamental, bukan cuma soal library atau framework baru aja. Oke, kita mulai dari pernyataan yang lumayan provokatif ini. Selama ini kan kita mikir, front-end itu ya urusannya tampilan, UI, bikin cantik-cantik aja. Tapi, di tahun 2026, pandangan kayak gitu udah ketinggalan zaman banget. Sekarang front-end itu soal fondasi, soal struktur, soal arsitektur sistem yang pinter. Coba deh kita lihat pergeseran gila-gilaan ini. Kita lagi ninggalin era single page application atau SPA yang berat banget di klien. Tahu kan masalahnya? Loading awalnya lama, bundle JavaScript-nya segede gaban. Nah, kita sekarang masuk ke era server first, di mana kecepatan itu jadi raja. Semuanya di-render secara hybrid dan dikirim instan dari edge network yang paling dekat sama pengguna. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas kali ini? Pertama, realitas baru di dunia front-end. Kedua, kita bakal dalamin arsitektur yang fokusnya ke performa. Ketiga, kita lihat gimana AI jadi teman ngoding kita. Keempat, kita bongkar toolkit modern. Dan terakhir, yang paling penting, kita renungin bareng-bareng gimana nasib kita sebagai developer ke depannya. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Inti dari semua perubahan ini ada di satu hal, mindset server first. Artinya kita nggak lagi bikin aplikasi cuma buat browser. Justru server dan edge itu yang jadi otaknya. Jadi pusat dari semua strategi kita. Jadi, kenapa sih kita harus pindah haluan? Gini, model yang lama itu punya banyak banget masalah. SEO-nya ampun-ampunan karena Google susah ngebaca aplikasi yang isinya JavaScript semua. Pengguna juga ngeluh karena loadingnya lama banget. Belum lagi, secara teknis, main thread di browser sering banget megap-megap. Nah, untungnya framework kayak Next.js muncul dan ngasih solusi yang elegan buat semua masalah ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Ingat ya, performa itu bukan lagi fitur tambahan yang nice to have. Performa adalah arsitekturnya. Dan teknologi kayak Next.js dengan partial pre-renderingnya jadi kunci buat dapet kecepatan super dari Edge. Apaan sih partial pre-rendering atau PPR ini? Gampangnya gini deh, bayangin. Pas user buka halaman, mereka tuh langsung dapat cangkang halaman yang statis dan super enteng dari server terdekat. Cepat banget. Nah, sambil mereka lihat cangkang itu, konten yang dinamis kayak data personal atau daftar produk dikirim nyusul secara streaming. Jadi kita dapat enaknya dua dunia sekaligus, kecepatan situs statis dan kekuatan aplikasi dinamis. Nah, ini dia buktinya. Bukan cuma omong kosong. Lihat aja datanya. Mau itu time to first byte, first contentful paint, apalagi largest contentful paint, semuanya naik drastis. Ini bukan angka di atas kertas. Ini kecepatan yang benar-benar dirasain sama pengguna. Kalau ada satu angka yang perlu kamu ingat dari sini, ini dia. 10,5 kali lipat. Sebanyak itulah peningkatannya di LCP. LCP itu metrik tentang seberapa cepat konten utama muncul di layar. Peningkatan segede ini benar-benar game changer buat pengalaman pengguna. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Dulu kan kita pusing milih proyek ini enaknya SSG atau SSR ya. Sekarang nggak perlu pilih salah satu. Kita bisa pakai dua-duanya di halaman yang sama, bahkan di level per komponen. Komponen header yang statis kirim sebagai SSG. Komponen feed yang dinamis kirim sebagai SSR. Fleksibel banget. Oke, sekarang kita geser ke tren raksasa berikutnya yang nggak mungkin kita hindari. AI. AI ini bukan lagi sekedar mainan atau alat bantu. Dia udah jadi rekan kerja kita, partner ngoding yang ngubah cara kita kerja dari A sampai Z. Angkanya udah jelas banget. Menurut survei Stack Overflow, 84% developer itu udah pakai atau minimal berencana pakai alat AI. Ini bukan lagi tren buat segelintir orang, ini udah jadi standar baru di industri. Kalau kamu nggak baikan AI, wah hati-hati ketinggalan kereta. Ini nih, mindset yang penting banget. Pas kita milih teknologi sekarang, ada pertimbangan baru. Seberapa kenal si AI sama teknologi itu. Makin populer dan standar sebuah stack, makin jago juga AI ngebantuin kita buat ngebangun, ngedebug, dan ngoptimalin kode kita. Jadi, gimana sih AI ini dipakai sehari-hari? Wah, hampir di semua tahap. Mulai dari bikin kerangka awal project, kita tinggal minta. Mau bikin komponen UI yang ribet, deskripsiin aja maunya gimana. Nulis logika bisnis yang rumit, sampai bikin dan nge-refactor unit test, semuanya bisa dibantu AI. Nah, ini beberapa pemain utamanya. Ada GitHub Copilot yang udah nyatu di editor kita, ada Cursor yang bikin ID khusus buat AI, dan ada juga Cloud Code buat tugas-tugas yang lebih kompleks. Anggap aja mereka ini kolega baru di tim kita. Oke, dengan arsitektur server first dan dibantuin AI, jadi toolkit andalan kita sekarang apa aja sih?
Yuk kita lihat stack teknologi yang lagi dominan banget sekarang. Nah, ini dia nih, susunan pemain inti untuk aplikasi produksi di tahun 2026. Next.js jelas jadi framework andalan. Buat styling, ada Tailwind CSS yang cepat banget. Komponen UI-nya pakai shadegn/UI yang gampang di-custom. Buat ngobrol sama database, ada Prisma. Dan buat urusan autentikasi, ada Clark. Kerennya, semua ini dirancang buat kerja bareng dengan mulus dan dipahami banget sama AI. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting. Dengan semua perubahan gila-gilaan ini, terus nasib kita gimana sebagai developer? Apa artinya jadi developer front-end di masa depan? Ini pertanyaan sejuta umat kan? Kalau mesin udah bisa nulis kode, apa kita masih dibutuhin? Jawabannya jelas iya tentu saja. Tapi peran kita berubah drastis. Jadi, kerjaan kita itu geser dari yang tadinya cuma ngetik kode baris per baris, sekarang kita jadi arsiteknya. Fokus kita ada di desain arsitektur, gambaran besar, optimalin performance sistem secara keseluruhan, jadi jagoan bikin prompt atau perintah buat AI, dan yang paling krusial, jadi penjaga gerbang buat keamanan dan kualitas. Kita berevolusi dari sekedar tukang, jadi pemikir strategis. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran ini buat kalian. Dunia teknologi itu nggak pernah berhenti bergerak. Ngabaikan pergeseran besar kayak arsitektur server first dan integrasi AI itu bukan pilihan. Justru, mempelajarinya hari ini adalah investasi terbaik buat masa depan kita. Terima kasih sudah menyimak.